Saat ini tren investasi semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Instrumen investasinya pun terus berkembang, sebut saja seperti trading, investasi saham, uang kripto, dan sebagainya. Fenomena semangat investasi ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Banyaknya orang yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang investasi, namun mudah tergiur dengan iming-iming dan keuntungan yang besar, memungkinkan mereka menjadi ceroboh dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan investasi. Salah satu investasi bodong yang sering memakan korban dengan nominal yang tinggi adalah investasi dengan skema Ponzi. Sama seperti modus investasi ilegal lainnya, skema Ponzi juga memancing investor dengan janji return yang sangat tinggi yang cenderung tidak realistis. Skema Ponzi adalah modus investasi bodong yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi, uang yang dibayarkan pada investor bukan berasal dari keuntungan bisnis orang-orang atau organisasi yang menjalankan sistem ini. Sekali lagi, uang yang dibayarkan kepada investor bukan berasal dari keuntungan bisnis, tetapi berasal dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor-investor berikutnya. Mudahnya adalah uang yang didapat dari anggota baru digunakan untuk membayar anggota sebelumnya. Siklus ini akan terjadi terus-menerus berulang-ulang sampai membentuk sebuah piramida. Setelah banyak orang yang bergabung, ternyata hanya sebagian kecil dari anggotanya yang mendapatkan return yang diinginkan. Karena uang dari investor baru tidak cukup untuk membayar pada investor awal, dan terjadilah yang disebut scam. Suatu bisnis dengan skema Ponzi dipastikan akan kolab ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut, karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor. Skema ini dicetuskan pertama kali oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Ponzi ditangkap dan dipenjara setelah menyebabkan kerugian senilai 20 juta dolar bagi para penanam modalnya, lebih tepatnya para korbannya. Sebenarnya jika kita mau sedikit belajar, sudah banyak sekali kasus-kasus skema Ponzi yang pernah terjadi di Indonesia dengan nilai yang sangat fantastis. Kasus First Travel yang konon menyebabkan kerugian hampir 1 triliun di tahun 2017. Kemudian ada kasus Abu Tur di tahun 2019. Ada juga kasus MMM, manusia membantu manusia, sampai kasus Pandawa Group, dan yang terbaru adalah Binomo. Keinginan yang tinggi untuk berinvestasi tentunya harus diimbangi dengan logika dan akal sehat serta perhitungan yang cermat pula. Ya, bagi yang senang diberi janji-janji palsu ya silahkan saja uang-uang mereka. Kalau saya sih ogah, tapi kalau token-token artis itu gimana ya?